life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm a... Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku mau sharing tentang review ASI booster yang aku pernah minum dan apa hasilnya di badan aku. Dan menurut aku ini adalah beberapa ASI booster yang cukup recommended, tapi nanti aku akan kasih tahu teman-teman yang mana sih yang paling efek, yang mana sih yang nggak terlalu cuma bisa untuk maintain gitu ya. So stay tune booster. Jadi ASI booster ini adalah sesuatu yang nggak wajib untuk diminum ya teman-teman, tapi ini cukup membantu di aku karena aku itu dulu pas awal ASInya nggak keluar, bahkan waktu itu cuma keluar 10 mili pertama. Jadi aku sampai nangis-nangis karena anak aku udah heboh gitu ya, nangis kayak mau minta susu, terus kayak maminya nggak bisa keluarin dan aku juga nggak bisa nyusuin karena waktu itu perutnya aku sampai berdarah gitu-gitu. Jadi ASI booster ini aku minum dari awal pertama kali aku bawa pulang anakku dari rumah sakit dan akhirnya aku sukses menyusui anakku 2 tahun. Jadi kalau teman-teman ada masalah dengan produksi ASI, teman-teman boleh banget untuk coba minum ASI booster. Ini adalah video dimana aku akan cerita ke teman-teman ASI booster apa yang udah aku minum dan gimana hasilnya di badan aku. Setiap efeknya akan berbeda-beda ya di badannya. Jadi ini murni bener-bener dari produk ini ke aku. Bisa aja ini produk kalau ke teman-teman beda gitu ya hasilnya. Tapi semoga apa yang aku ceritain ke teman-teman bisa bermanfaat. Yang pertama itu merek Lactamam. Jadi ini adalah ASI booster pertama yang aku minum. Betul-betul baru pulang dari rumah sakit, and then malamnya aku mau pumping gak keluar. Terus anak aku nangis-nangis, aku inget banget, terus aku juga ikut nangis karena aku bingung gitu. Dan aku nggak prepare untuk bawa susu formula waktu itu. Jadi anak aku nangis, semua heboh di rumah. Dan akhirnya suami aku pergi ke apotek, dia beli susu formula dan dia juga beli ASI booster karena dia tahu bahwa aku itu sebenarnya mau banget nyusuin anak aku walaupun ASI aku nggak keluar. Jadi ini adalah booster pertama yang aku minum. Lactamam ini harganya 60.000 per 10 tablet dan direkomendasikan untuk mengkonsumsinya itu 2 kali sehari sebanyak 2-3 tablet. Jadi jujur ini pertama lumayan mahal, kedua banyak banget yang diminum. Kebayangkan kayak sekitar 4-6 tablet gitu satu hari. Tapi hebatnya Lactamam ini sangat-sangat ampuh di badan aku. Jadi waktu itu suami aku beli 30 kayaknya 30 tablet dan aku minum itu bener-bener ngikutin ya rekomendasinya. Dan baru hari ketiga waktu itu ya anak aku bisa stop susu formula dan akhirnya aku bisa cover ASInya sampai dia 2 tahun gitu. Jadi ini cukup men-trigger tubuh aku untuk produksi ASI lebih banyak di saat itu. Jadi aku rasa produk ini cukup bagus gitu ya, karena aku pun terharu ternyata ASI booster itu betul-betul sepengaruh itu ke badan aku. Yang kedua itu Domperidone. Jadi ini sebenarnya bukan ASI booster ya mereknya gitu. Jadi ini adalah obat mual dan obat muntah setahu aku. Tapi ini adalah obat yang diresepkan oleh dokter Opjin aku. Jadi waktu aku check up anakku yang pertama dan ngecek jahitan waktu itu kalau nggak salah, dokternya tanya gitu kan, kamu ASI susu formula apa ASI gitu kan. Terus aku cerita, aku ASI full tapi jujur aku berat banget gitu kan menyusuinya. Jadi nah si dokter ini meresepkan obat ini, Domperidone ini, dan aku minum gitu. Jadi ini tidak bisa dibeli sembarangan, aku rasa memang harus atas petunjuk dokter ya. Tapi ini aku cuma sharing ke teman-teman salah satu yang ternyata Domperidone ini juga bagus banget teman-teman. Jadi walaupun waktu itu Lactamam tuh dari aku ASInya segini terus mulai naik, ketika aku minum Domperidone ini langsung jadi banyak gitu. Benar-benar banyak waktu itu produksinya dan ngefek banget di badan aku. Dan hebatnya Domperidone ini murah banget harganya. Dia tuh kalau nggak salah ya cuma 5.000 sampai 10.000 per 10 tablet, kecil tabletnya. Dan ini juga direkomendasikannya cuma 1 tablet sehari waktu itu. Jadi aku rasa ini murah banget sih gitu. Dan aku juga kaget gitu loh, kok ada ya obat kayak gini. Ternyata pas aku riset, meskipun dia adalah obat mual dan muntah, ternyata dia juga bisa merangsang hormon prolaktin gitu. Jadi memang ada efeknya terhadap produksi ASI dan ternyata bener-bener ngefek di badan aku. Tapi waktu itu setelah diresepkan dokter dan Domperidone habis,
karena aku membaca kalau dia itu bukan ASI booster gitu ya, aku nggak berani beli lagi sih gitu. Cuman ini cukup wow banget di aku, dan kalau teman-teman mau coba, teman-teman boleh, tapi harus atas konsultasi ke dokter. Ya, itu Asimor, ini terkenal juga ya, kamu kalau browsing-browsing itu pasti keluar dari Asimor. Asimor ini sekitar 15.000 per 10 tablet kalau aku nggak salah gitu ya. Jadi dia waktu itu aku belinya per strip gitu. Direkomendasikan untuk minum 2 kali sehari 1 tablet, atau ya intinya 1 hari itu 2 tablet gitu ya maksimal. Jadi efeknya di badan aku, jujur Asimor ini waktu itu aku beli karena aku sudah kebingungan. Aku ngerasa beli Latamam itu mahal banget gitu ya, dan beli Domperidone aku takut karena dia bukan ASI booster tapi dia obat gitu kan. Jadi karena bingung, akhirnya aku coba cari-cari dan aku nemu si Asimor ini gitu. Jadi aku coba beli dan coba minum. Jujur menurut aku nggak buruk sih, nggak buruk. Kayak untuk maintain, karena kan waktu itu memang udah mulai banyak gitu ya. Aku maintain masih oke, tapi menurut aku nggak yang bikin jadi makin banyak lagi gitu, nggak. Jadi di saat aku minum Asimor ini, aku betul-betul harus dibantu dengan power pumping. Nah, kalau buat teman-teman yang mau tahu power pumping itu apa, nanti aku share linknya di sini. Nah, aku jadi mengkombinasikan Asimor ini dengan power pumping, dan jujur itu aku bisa sih maintain. Tapi memang dia nggak sehebat Lactamam menurut aku gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman cuma sebatas mau maintain dan harganya masih masuk di kantong gitu ya, Asimor ini cukup sih, cukup membantu untuk menjaga produksi ASI supaya lebih stabil aja. 4. Mam Uung. Jadi ini setelah aku pakai Asimor, terus ada masa dimana aku mulai kerja dan aku mulai capek dan stres dan mulai ada masalah gitu ya. Aku mulai cari lagi ASI booster apa ya yang bisa mancing gitu, dan akhirnya aku browsing-browsing di YouTube waktu itu, dan aku nemuin channelnya Mam Uung, dan akhirnya aku nonton gitu kan, nontonin kok kontennya juga bagus gitu kan, dan akhirnya aku coba untuk beli booster ASI-nya. Jadi Mam Uung ini harganya 20.000 per 10 kapsul, tapi dia nggak jual per 10 kapsul ya, ini beda ya, karena dia jualnya di botol. Jadi satu botol itu isinya 60 tablet, dan harganya itu 120.000 kalau aku nggak salah. Jadi dia beberapa kali sih ganti-ganti isi dan ganti-ganti harga gitu ya, tapi kurang lebih segitu. Untuk harga dia masih oke menurut aku, dan yang hebatnya lagi adalah kualitasnya. Ini tidak di endorse ya teman-teman. Jadi menurut aku boosternya Mam Uung di aku itu efeknya bagus banget. Jadi dia betul-betul membantu aku untuk produksi lebih banyak. Jadi aku ngerasa ketika aku minum ASI boosternya Mam Uung, ASInya jadi banyak teman-teman, kayak lebih banyak dan lebih kental. Aku amaze-nya adalah ketika itu ASI aku tuh kalau di pumping dia akan bisa gitu kalau didinginin, atasnya ada lemaknya, bawahnya ada cairannya gitu kan, jadi nggak encer gitu ASInya. Dan ini benar-benar bagus sih. Jadi kalau teman-teman mau coba untuk cari ASI booster yang bisa menambah produksi ASI dan harganya masih masuk di kantong, menurut aku Mam Uung masih oke banget. Dan bahkan aku sampai beli pompanya juga. Jadi aku tuh secinta itu sama Mam Uung gitu. Thank you Mam Uung udah hadir di dalam persusuan ibu-ibu. Adalah susu almond Afis. Jadi ini adalah salah satu produk yang di luar dari ASI booster. Bentuknya adalah susu bubuk gitu ya. Dan ini aku random aja waktu itu, kayak aduh minum apa ya tambahan, karena kan aku ngerasa harus banyak karena anak aku itu minum susunya banyak banget waktu itu. Jadi cobalah aku minum susu ini gitu, susu Afis kalau nggak salah ya, susu almond Afis pelancar ASI. Nah aku cobalah beli ini dan minum. Jujur menurut aku oke. Kayak untuk maintain sama lah ya kayak Asimor gitu ya, dia bisa memaintain menurut aku, karena kan isinya adalah almond. Jadi teman-teman nggak harus beli susu almond, mau makan almondnya doang juga boleh, mau beli susu almond apapun juga boleh gitu kan. Jadi ini bagus secara hasil gitu ya untuk memaintain, tapi memang menurut aku bukan yang booster banget gitu. Jadi ya oke lah untuk tambahan menurut aku. Tapi sayangnya dan kurangnya, dia ini rasanya manis banget menurut aku, dan aku itu kan orang yang agak sensitif dengan rasa manis. Maksudnya aku tuh nggak terlalu mau gitu loh minum yang manis-manis gitu. Jadi sayang sih di sana aku nggak melanjutkan pakai ini, karena ternyata rasanya heboh banget buat aku gitu, manis banget, dan akhirnya aku nggak nerusin dan aku cuma minum ASI booster aja gitu. Oh, itu dia cerita aku tentang ASI booster yang pernah aku minum.
Jadi di sini nggak ada diklaim kalau kamu harus minum yang mana dan tidak minum yang mana ya teman-teman. Jadi ini aku cuma murni sharing ke teman-teman apa hasilnya di badan aku dan yang mana yang membooster, yang mana yang memaintain gitu ya. Tapi balik lagi, semua produk itu efeknya di badan kita beda-beda. Jadi teman-teman silahkan coba sendiri. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat buat ibu-ibu yang lagi nyusui. Yang lagi nyusuin, semangat! Karena perjalanan menyusui itu 2 tahun dan itu betul-betul kita harus totalitas karena 2 tahun anak itu atau masa 1000 hari pertamanya itu sangat penting banget untuk pertumbuhan fisiknya, mentalnya, dan juga otaknya. Jadi terus berjuang, semangat, dan jangan menyerah untuk menyusui anakmu. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk dukung aku dengan subscribe, comment, and share, oke? Thank you and bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.